Allahu Allah, 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 Oh Allah, Allahu 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. نفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatil akramin, radhiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman la yunsa, hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ayo kita baca, Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu walakal minnah walakal syukru ala kulli hal, ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jamaah sekalian, jamaah itikaf, jamaah subuh Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, insyaallah diberkahi Allah, dilindungi oleh Allah. Juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan kita sehat tamah wa afiyah tamah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadabbur Quran berurutan sesuai urutan mushaf pada Quran suratul Baqarah,
di ayat 23 dan 24. Namun kita mulai dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Quran, istri kita min ahlil Quran, anak cucu kita min ahlil Quran, orang tua kita min ahlil Quran, guru-guru kita min ahlil Quran, murid dan jamaah kita min ahlil Quran, dan mudah-mudahan buya kita Haji Ghazali Musannif Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiah yang sempurna, Allah berikan perlindungan, dan juga mudah-mudahan jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, Bapak Haji Wardoyo, Bapak Haji Nur Khalik, Bapak siapa namanya Ujang tuh? Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Mawan Caniago. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, afiah ajilah, wasihah tamah, dan juga buat amradul muslimin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat ujian dari tengah kehidupan kita dengan lulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah jalibah likulli khair dafi'ah likulli syarr bil qabul tamami kulli sulin wa ma'mul salahi syani zahiran wa batinan wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Allah berfirman, A'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan info berupa tantangan kepada orang-orang yang di hatinya ada raib. Dengan firman-Nya, wa in kuntum
fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh manusia untuk mengenal Allah serta mengabdi kepadanya. Dengan firman-Nya, ya ayuhan nas, semua manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat yang lain bahwa Al-Qur'an yang merupakan risalah Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, orang yang Allah pilih untuk menjadi rasulnya. Ini Allah utus, perintahkan Nabi untuk sampaikan risalah bukan hanya untuk manusia dari satu komunitas duna ghairihim. Tapi Al-Qur'an, Muhammad, risalah Allah ini Allah utus untuk seluruh manusia dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahkan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nih, di ayat yang sebelumnya, dua ayat sebelumnya Allah panggil dulu manusia nih. Ajak dialog manusia, panggil ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Allah ajak manusia buka logikanya. Karena ad-dinu huwal aqlu, agama itu pasti Allah sesuaikan dengan aksiomatik akal manusia, ketetapan akal manusia. U'budu rabbakum. Manusia bertanya, kenapa saya harus menyembah Allah yang dia mengaku sebagai Tuhan saya, Tuhan kami? Karena Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian mampu menjaga diri dari murkanya, dari marahnya. Karena Allah selain yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, jazakallahu khairan, Allah adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas sama ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum. Maka Allah beritahukan, pesankan, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sekali-kali kalian berani-berani mencari, mengangkat selain Allah sebagai tandingan. Nah, habis ayat ini kan tentang Al-Quran. Ini pesan dari Allah Ta'ala. Jangan juga berani-berani menjadikan, mencari selain Al-Quran sebagai tandingan. Kata-kata nidan yang jamaknya andadan adalah tandingan yang selevel. Paham jamaah? Kan kalau tinju ada ukurannya enggak? Kelasnya tuh. Kelas apa? Terbang, bulu, ya. Sama kelas berat. Itu timbangannya harus padan tuh ukurannya. Nggak bisa nih kelas berat lawan kelas ringan. Maka ini dalam bahasa namanya nidan, tandingan yang sepadan. Jangan berani-berani mencari selain Allah sebagai tandingan yang sepadan, karena nggak ada yang sepadan bagi Allah. Berikutnya Allah beritahukan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah mau nantang nih. Allah mau kasih tahu, setelah Allah beritahukan bahwa bagi Allah nggak ada lawan yang sebanding, maka bagi Quran yang merupakan kalamnya juga tidak ada lawan yang sebanding. Maka jangan pernah orang punya pemahaman ada selain Al-Quran yang sebanding. Apa itu? Hadis. Ya nggak bisa lah. Bagaimana hadis datang dari siapa? Kalau Quran, wa innaka latulaqa min ladun hakimin alim. Quran datang dari mana? Dari Allah. Allah beritahukan, wa in kuntum fi raibin. Jika ada diri kalian ini berada fi raibin, dalam keraguan. Jamaah, urusan keyakinan ini levelnya dalam bahasa istilah Al-Quran itu ada bermacam-macam. Yang pertama, al-ilmu sama dengan al-yakin. Al-ilm sama dengan al-yakin. Makanya orang semakin lama belajar ilmu, semakin gak yakin pada Allah, semakin gak yakin pada kitabnya Al-Quran, berarti sia-sia mencari ilmu. Tuh.
Paham ya? Ya. Ini ilmu. Prosentasenya berapa? Al ilmu wal yakin itu 100%. Paham jemaah? Persentase ilmu atau yakin ini ya dalam ilmu keislaman itu nilainya 100%. Di bawah ilmu namanya al-zon. Zon. Zon ini kalau bahasa kita terjemahnya dugaan. Hah? Prasangka. Tuh. Ya, cuma Sunda ya prasangka ya. Orang sini bilang dugaan. Tuh. Berapa persentasenya nih? Zon itu kalau di persentase ukuran keyakinan seorang itu ya. Zon itu 51 hingga 99. Berapa? 51 hingga 99. Di bawahnya zon ada namanya asyak. Syak ini terjemahan kita ragu juga. Raib ragu juga. Nah, kalau asyak ini berapa persen? 50%. Ya, asyak ini berapa? 50%. Di bawah syak ada namanya al-wahm. Al-wahmu sama artinya sih ragu juga. Cuma prosentasenya di bawah 50%. Nah, kalau raib, ar-raib ini di bawahnya cuma al-raib ini ada selain ragu ada kecampuran. Campur lagi dengan hal-hal yang lain. Udah ragu, ada kecampuran, ada iltibas di dalamnya. Itu namanya raib. Tuh, ya. Baik, Allah beritahukan wa in kuntum fi raibin. Jika kalian manusia ini semua ada keraguan terhadap apa? Dari apa ragunya? Mimma nazzalna ala abdina. Jadi yang paling rendah namanya apa? Raib ya. Saya ulang ya, urutannya yakin atau sama dengan ilim, al-ilim, ilmu. Di bawah yakin namanya apa? Zon. Di bawah zon apa namanya? Syak. Di bawah syak apa namanya? Waham. Di bawah waham ini raib. Makanya Al-Quran Allah beritahukan di kemarin di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib. Paham nggak? Kan paling rendah tuh. Boro-boro syak, raib aja nggak ada. Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada sedikit pun raib, keraguan semenjak asalnya. Laknya apa namanya? Nafi. Ya. La raiba ora ono mamang iku maujud. Nah, kalau bahasa Jawa begitu ngaji itu. Ya. Kalau pakai ngaji ala Jawa, la raiba kang ora ono mamang ya iku maujud ya artinya linafil jenis linafil maujud semua. Jadi sejak dari awalnya nggak ada keraguan. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalam zat yang tidak ada keraguan baginya. Paham tidak? Tuh, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada di hati kalian keraguan, bahkan ada pergolakan kejiwaan, pemikiran tentang kebenaran Al-Quran, Allah beritahukan. Yang kalian masih ada raib terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku Muhammad, Rasulku Muhammad. Allah tantang, fa'tu bi suratin mim mithlih. Silahkan kalian datangkan satu surat aja yang serupa dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Dari segi dialektikanya, dari segi keindahannya, dari segi mukjizat bahasanya, kauniyahnya, dan lain sebagainya. Coba datangkan. Ada cerita nih, ada orang ngaku nabi palsu, bikin apa namanya? Tandingan Al-Quran. Ya, dia bikin surat Al-filu malfil wa ma adraka malfil
lahu udhunun kabir wa haishumun tawil. Dia bikin cerita kisah ayat, katanya surah, saya juga bisa. Emang Muhammad doang bisa sampaikan Quran? Saya juga bisa. Bikin tandingan. Al-fil, seekor gajah. Mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu udhunun kabir, dia punya kuping yang lebar. Wa haishumun tawil, ya, dan belalai, hidung yang begitu panjang. Apa urusannya itu, Ustaz? Hah? Dengar anak. Hah? Cerita anak-anak itu orang juga bisa semua. Kalau Al-Quran dari bermacam sisinya, sastranya, dialeknya, keindahannya, bayannya, ma'aninya begitu sempurna itu Al-Quran. Nah, kalau Allah bilang nih, kalau masih ada keraguan, bikin. Mampu nggak bikin kayak Al-Quran? Walaupun satu surat aja, surat yang paling pendek, misalnya apa itu? Al-Asr, Al-Kautsar. Tuh, bisa nggak bikin segitu? Coba. Ayo, Allah tantang. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Silahkan kalian cari bantuan syuhada yang bisa menyaksikan, juri yang bisa ngitung. Tuh. Min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur bisa berani nantangin buat tandingan Quran. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Fa illam taf'alu, maka jika kalian enggak mampu, enggak bisa membuat, dan Allah beritahukan ya, walan taf'alu, sekali-kali pun kalian enggak akan bisa membuat. Fattaqun nar, maka jagalah diri kalian, an-nara, dari api neraka, yang waquduha, bahan bakarnya api neraka itu, an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batuan. Tuh. Manusia dan batu-batuan. Ini subhanallah, ya Allah kasih gambaran neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Karena memang manusia, anggota tubuh manusia dan bebatuan ini bisa menjadi sumber api yang tambah membakar. Sekarang aja udah banyak nih di daerah Jawa septic tank. Tahu nggak septic tank? Ya, sekampung nih dibikin septic tank, tampungan tinja warga satu RT, lalu dari situ dibikin gas untuk bahan bakar api. Tuh. Saya ingat dulu pesantren di Jawa, di Langitan, itu udah ada memang, cuman dulu belum ada pengolahan di Jawa Timur. Jadi kalau dulu pesantren itu nggak boleh WC itu ada di asrama, ya nggak boleh. Adanya di mana? Di belakang, di sawah. Dibikin panjang gitu, berapa puluh atau berapa belas toilet kakus, namanya gedung putih. Namanya gedung putih, emang dicat putih, setengah sawah gitu. Jadi kalau dari jauh putih, oh berarti itu WC. Lalu Allah yarham, saya punya guru Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, kalau ada bantuan dari pemerintah, sekalipun dari Departemen Agama untuk pesantren, atau ada orang, ada kutip yang non muslim memberikan sumbangan yang gak jelas uang dari mana, itu Kiai pesen itu untuk maintenance WC. Jangan diberikan buat santri, jangan diberikan buat pesantren. Tuh. Orang dulu tuh. Orang sekarang malah minta-minta sama Kiai sekarang, malah minta-minta sama pemerintah, minta-minta sama orang yang gak jelas. Hasil uang dari mana? Tuh. Jadi kalau ada uang yang begitu, beliau terima. Enggak menyombongkan diri, kita enggak terima dari pemerintah, bantuan terima. Cuma karena uang itu pemerintah itu kan campur aduk ya, dari mana aja sumbernya, akhirnya apa? Digunakan untuk maintenance urusan WC. Nah di situ tuh WC-nya dulu, di WC itu tuh kalau sekarang kakus kan ada lengkungannya ya,
Ya kan ya? Begitu ya kan? Nah, baik yang duduk maupun yang jongkok. Kalau itu nggak ada, karena kakus buatan, bukan beli jadi di mana di toko bangunan, itu langsung pipa doang, celung gitu. Jadi kelihatan di bawah ada tinja yang berkumpul. Ngeblong gitu. Nah itu kan tinja itu, septic tank itu kalau ngumpul kan isinya apa? Gas kan? Gas panas ya. Apa namanya? Amonium. Apa namanya? Apa namanya itu? Amonium apa? Bukan. Ya. Yang kemarin itu gara-gara apa namanya? Amonium. Bukan nitrat. Apa sih? Ustaz ngomong nih. Udah di sini cuma ngomong susah. Air meledak tuh di Beirut tuh, gudang itu kan amoniak tuh. Gudang amoniak tuh itu pada lamaan panas pengep meledak kemarin tuh di mana? Di Beirut. Nah, itu juga sama. Di WC tuh begitu, isinya tuh gas semua. Nah, santri yang belum boleh merokok, biasanya ngumpet-ngumpet rokok di WC. Paham gak nih? Kan dulu soalnya ngerokok pakai umur, minimal 20 tahun misalnya gitu. Nah, itu ngumpet ke WC. Dia nggak sengaja, ya kan? Dia buang ke situ. Itu yang keluar api. Duburnya kebakar. Temen kamar tuh, orang Jakarta juga. Mau lari dari WC dia telanjang. Karena keluar apa? Keluarnya api. Nah ini waquduhan an-nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan itu neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah, nggak percaya, ingkar terhadap Al-Qur'an. Ayo tuh. Ini gambaran keagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam Quran surah Az-Zumar, Qur'anan Arabiyan ghaira dzi iwaj. Yang enggak ada kebengkokan dalamnya. Kalau Anda baca suratul Kahfi, Allah beritahukan tentang Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dalam Al-Quran itu nggak ada kebengkokan secara bahasa, kebengkokan secara makna, kebengkokan secara psikologi, kebengkokan secara sosial, kebengkokan secara apa saja nggak akan dijumpai kebengkokan dalam Al-Quran. Al-Quran itu berisikan ajaran yang qiyaman, millata Ibrahim hanifan. Nilai-nilai ajaran Al-Quran begitu lurus, mulus, tulus. Tuh namanya ajaran Al-Quran. Maka rugi manusia kita ini kalau hidup tidak mau berpandu kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran saja, kitab Allah ini Allah berikan nama Al-Quran. Artinya teman setia. Tuh, di antara makna Al-Quran tuh. Bacaan yang sempurna. Maka kewajiban kita orang yang beriman pada Al-Quran, insya Allah kita bukan termasuk orang yang kun fi raibin mimma nazzalna. Kita insya Allah termasuk orang yang sudah yakin kebenaran Al-Quran. Tinggal jangan sampai bagi orang yang beriman kepada Al-Quran mendustakan Quran. Bahaya nih. Ada nggak? Kalau ini buat orang yang nggak percaya, ayat ini ada buat orang yang percaya kebenaran Al-Quran tapi mendustakan. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu ada kadzaba alallah atau kadzaba alal Quran, nggak percaya sama Quran. Ada tuh. Nggak percaya bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai kebenaran. Ada tuh orang yang seperti itu. Ada orang yang kedua, kata Allah, dia percaya tapi kadzaba bi ayatih, kadzaba bisidqi lamma ja'ah. Orang yang udah percaya Al-Quran memang benar, tapi tidak mau mengikuti panduannya. Itu namanya mendustakan nilai kebenaran Al-Quran. Nah, ayat ini peringat bagi Allah, bagi orang yang kadzdzaba bi ayatih. Ini bagi orang yang muslim, yang percaya sama Al-Quran, juga orang yang non-muslim. Buat muslim siapa muslim? Benar, Al-Quran benar. Tapi gak mau ikutin. Gak cocok kayaknya diikutin. Gak sesuai sama zaman sekarang. Nggak pantas kalau dipakai sekarang. Tuh. Paham gak deh? Ini namanya apa? Orang yang percaya tapi mendustakan kepercayaannya. Na'udzubillahi min. Nah, biar nggak jadi orang begitu bagaimana? Belajar Quran. Baca Al-Quran.
renungkan Al-Quran, pahami Al-Quran sesuai penjelasan Quran. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran ini hakikatnya isinya adalah refleksi segala keinginan Allah terhadap hambanya. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Isinya segala keinginan Allah. Jadi kalau mau kenal Allah, mau tahu keinginannya, hanya bisa kita ketahui dari Al-Quran. Bukan dari selain Al-Quran. Saya mau tanya jamaah, Bang Pepen, saya kalau kepengen tahu keinginan Bang Pepen, nanya sama ente apa nanya sama Muhdar? Nanya sama ente. Langsung orangnya. Nah kalau mau tahu keinginan Allah, cari tahu dari kitabnya Al-Quran. Bukan tanya orang lain, Allah maunya gimana sih? Nggak bisa. Karena Al-Quran isinya apa? Segala refleksi dari segala keinginan Allah. Muradatnya Allah semua dituangkan dalam Al-Quran. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang percaya, yakin akan kebenaran Al-Quran, dan sekaligus juga tidak mendustakan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Yasin, ayo kita baca dulu doa merubah mohon perbaikan keadaan dan nasib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Yasin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina minasy syaqawati ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiqi ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khairi wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilas sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlan ilal taufiq wa minal bid'ah ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bitawfiq wa ala jami'i dhalika bilutfikal mufdi ila ridak al-munhi ila jannatik المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك
والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة وياسين بنية الله يتقبل منا الصلاة ويستجيب الدعاء ويعجل لنا بالإجابة بجاه سيدنا محمد صاحب الدعوة مجابة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة وياسين.